Jika video ini muncul di beranda kamu, semoga ini menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sholli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi bersama saya di channel Yanceng Kurniawan. Insyaallah teman-teman, di video kali ini saya akan share tentang beberapa amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan, yang bisa kita istiqomahkan setelah kita melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam. Ini hanya sebagai tambahan teman-teman, mungkin teman-teman sudah memiliki amalannya masing-masing dari gurunya masing-masing. Ini sebagai tambahan, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Sebelumnya teman-teman, silakan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk dukung channel ini agar saya bisa terus berbagi manfaat untuk semuanya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Tidak lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya membuat video terbaru. Oke teman-teman, tidak lupa juga tuliskan doa-doa terbaik atau harapannya atau hajatnya di kolom komentar agar sama-sama kita aminkan. Insya Allah teman-teman, semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang mengaminkan doa kita, insya Allah ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin cepat, insya Allah. Mungkin saat ini teman-teman semuanya sedang mengalami berbagai macam permasalahan. Kadang permasalahan satu selesai, datang lagi permasalahan yang kedua, datang lagi, begitu seterusnya. Seakan-akan teman-teman tidak ada jalan keluar yang bisa kita lakukan, yang bisa kita menjalankan. Nah teman-teman, ketika kita seakan-akan mentok, tidak ada jalan keluar, tidak lain dan tidak bukan, yang harus kita lakukan adalah kita bermunajat, kita memohon, kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kita memperbaiki kualitas sholat kita. Mungkin teman-teman yang sekarang ini sholatnya sudah full, alhamdulillah. Kalau teman-teman sholatnya masih bolong-bolong, kadang kita sholat, kadang tidak, atau kadang karena kesibukan kita meninggalkan sholat. Nah, kita mulai memperbaiki keadaan kehidupan kita. Kita mulai dari sholat kita. Ya, kita lakukan sholat yang 5 waktu, jangan pernah tinggal. Kalau bisa kita amalkan, kita laksanakan di awal waktu, tepat waktu di awal waktu. Insya Allah itu yang akan merubah hidup teman-teman semuanya menjadi ke arah yang lebih baik. Apabila kita sudah menjalankan ibadah sholat terutama, nah kita tambah dengan ibadah yang lainnya. Bisa kita laksanakan sholat tahajud. Kita mulai sebelum kita menjalankan sholat tahajud yang mungkin rakaatnya banyak, ya kita laksanakan minimal 2 rakaat setiap malam di sepertiga malam. Jangan pernah tinggal. Kita coba istiqomahkan 2 rakaat. Insya Allah teman-teman, apabila kita sudah istiqomah menjalankan sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat di setiap malam, insya Allah sedikit demi sedikit, insya Allah akan banyak perubahan dalam hidup kita. Nah teman-teman, lalu amalan apa saja yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita jalankan setelah kita melaksanakan sholat tahajud? Nah, di antara amalan yang bisa kita lakukan setelah sholat tahajud, yang pertama yaitu kita baca astagfirullahaladzim atau kita memperbanyak istighfar. Mengapa teman-teman? Istighfar karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhikin makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, akan memberikan kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi teman-teman bisa mengamalkan istighfar atau membaca istighfar minimal sebanyak 100 kali setelah sholat tahajud. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Atau astagfirullah innahu kana ghafaro, astagfirullah innahu kana ghafaro. Atau kalau mau sayyidul istighfar, silahkan teman-teman ya.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebanyak 100 kali itu minimal. Lebih banyak lebih baik lagi insyaallah. Karena keutamanya sendiri ketika kita membaca istighfar sebagaimana tadi sabda Rasulullah, Allah akan memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Apapun masalah yang saat ini sedang teman-teman hadapi, insya Allah apabila kita istiqomah mengamalkan, membaca istighfar, apalagi di sepertiga malam setelah melaksanakan sholat tahajud, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Lalu selain itu juga, kesedihan kita akan Allah gantikan dengan kebahagiaan. Perbanyak istighfar, insya Allah kesedihan akan menjadi kebahagiaan, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kalau teman-teman mungkin usaha kita sudah maksimal, kita tambah dengan jalur langitnya, yaitu dengan memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu teman-teman, amalan yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu memperbanyak membaca tahmid atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mengapa? Ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita miliki saat ini. Karena teman-teman, belum tentu yang kita miliki saat ini orang lain memilikinya. Kalau kita melihat orang lain yang lebih tinggi derajatnya daripada kita, yang lebih beruntung daripada kita, tentu kita tidak akan pernah bisa bersyukur, teman-teman. Kalau kita melihat tentang haliah dunia, kita lihat orang yang berada di bawah kita. Agar kita pandai bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata banyak sekali kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku. Ternyata apapun sebut itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, apa yang kita miliki hari ini belum tentu orang lain memilikinya. Jadi perbanyak bersyukur, minimal lisan kita mengucapkan alhamdulillah, 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 dan hati kita hayati segala puji bagi Allah, kita syukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Insya Allah apabila kita bersyukur, Allah akan menambah rezeki nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita kufur akan nikmat Allah, ingat, azab Allah sangatlah pedih. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi yang kedua yaitu membaca alhamdulillah 100 kali, itu minimalnya. Jadi yang pertama astagfirullah 100 kali, yang kedua alhamdulillah 100 kali. Lalu teman-teman, amal yang ketiga, zikir yang ketiga yaitu kita membaca sholawat. Insya Allah dengan wasilah sholawat, apapun yang menjadi hajat kita, ini sebagai pembuka pintu doa, sebagai keutamanya banyak sekali teman-teman. Di antaranya yaitu cepat terkabulnya doa melalui sholawat, memperbanyak sholawat. Bacanya 100 kali juga, insya Allah lebih banyak akan lebih baik lagi. Sholawatnya apa? Silakan, mau sholawat Jibril silakan, sholawat munjiat silakan, atau sholawat-sholawat yang lainnya. Kalau terlalu banyak, terlalu panjang yang lain, cukup kita baca sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, keutamaan sholawat yang kita laksanakan, yang kita amalkan, ini sangat dahsyat sekali. Di antaranya, kalau kita sekali bersolawat, Allah akan bersolawat memberikan rahmatnya kepada kita 10 kali lipat. Ya. Lalu selain itu akan dihapuskan dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya kalau kita memperbanyak baca solawat. Selain itu, yang diharapkan nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan akan menjadi sarana sebagai cepat terkabulnya hajat kita atau doa-doa kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi amal-amalan atau tambahan
amalan yang bisa teman-teman lakukan setelah melaksanakan sholat tahajud, yaitu yang pertama membaca istighfar 100 kali, alhamdulillah 100 kali, lalu ditutup dengan sholawat 100 kali. Setelah itu silahkan teman-teman berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang sekarang ini menjadi hajat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.